Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing bagaimana langkah-langkah membuat blog personal. Lebih tepatnya adalah blog atau situs pribadi yang berplatform di Blogger. Kenapa saya pakai Blogger? Karena ini adalah yang familiar dan sangat mudah, dan syaratnya juga gampang. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak bersama-sama. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki akun Google dulu, yaitu berupa email dari Google. Kita bisa memulainya dengan membuka web browser, kemudian ketikkan saja di halaman URL bar, yaitu google.com. Ini akan berlaku sama antara tampilan desktop dan juga di mobile atau di handphone kalian. Kemudian saya akan memulai dengan membuat sebuah akun Google, yaitu Gmail. Silahkan klik saja tulisan Gmail atau bisa juga dari kotak 9 yang ada di sebelah kanan tadi. Dan saya memilih buat akun. Di sini saya suruh mengisi beberapa kolom yang berisi nama depan, nama belakang. Saya mencoba mengisi dengan nama saya. Kemudian di sini ada email yang akan dipakai nanti atau akunnya, yaitu di sini. Kemudian saya buat sebuah sandi. Silahkan buat dengan ketentuan terdiri dari angka dan huruf dan juga simbol bebas dan memiliki jumlah minimal 8 karakter. Dan ini ada konfirmasi berisi konfirmasi dari sandi yang berada di depan. Silahkan ditulis kembali. Kemudian saya pilih berikutnya. Setelah itu, ini suruh mengisi nomor telepon. Ini optional. Kalau kamu menggunakan mobile atau handphone, kamu bisa gunakan ini langsung untuk diverifikasi. Kamu juga bisa menggunakan email yang sudah kamu punya, kamu miliki. Kita gunakan nanti untuk recovery jika kita lupa password. Maka akan lebih mudah untuk recovery-nya. Jenis kelamin juga tentukan, urutannya sudah jelas di sini. Tanggal, bulan, dan tahun. Jika kamu menggunakan bahasa Inggris, maka akan berganti sesuai dengan bahasa Inggris. Tapi urutannya akan tetap sama, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian gender, di sini kalau pria, wanita, tidak. Ini akan juga berubah menjadi female, male, dan sebagainya. Saya memilih bahasa Indonesia karena lebih mudah. Kemudian saya klik berikutnya. Maka saya akan dibawa ke halaman seperti ini. Kemudian saya klik setuju. Scroll ke bawah, nanti ada opsi menu saya setuju, klik saja saya setuju. Nah, ini adalah tampilan awal halaman email kita. Setelah kita sampai pada halaman ini, artinya kita sudah memiliki satu buah akun Google atau akun Gmail. Dengan demikian kita sudah bisa nanti kita gunakan untuk mendaftar sebuah blog atau situs pribadi. Setelah ini kita pastikan ini sudah oke masuk, dan jangan lupa tadi passwordnya. Kemudian kita menuju ke tab baru, silahkan diklik saja, ada tanda plus di sini. Kemudian saya ketikkan di sini blogger.com. Jangan lupa penulisannya juga harus tepat, blogger.com. Kemudian enter saja, nanti akan muncul halaman awal Blogger seperti ini. Saya milih create your blog. Artinya saya akan membuat sebuah blog dengan menggunakan akun Gmail saya ini. Kemudian saya cek di sini, saya menggunakan email ini. Jika kalian menggunakan email yang lain, silahkan klik yang use another account. Dan saya menggunakan email yang ini, yang saya baru saja buat. Saya masukkan password yang baru saja saya buat. Kemudian saya klik next. Nah, pada halaman ini kalian diarahkan untuk membuat judul blog kalian. Judul blog kalian apa? Atau nama blog kalian. Misalkan bisa kalian beri nama pribadi kalian, atau
nama toko kalian atau apa, terserah. Saya mau buat blog ini dengan nama blog jurnalistik misalnya. Kemudian saya klik berikutnya. Di sini akan diberikan alamat. Alamat ini bisa menggunakan alamat yang sudah sesuai dengan nama yang kita buat tadi. Ada sugges atau saran nanti di sini. Kita bisa buat misalnya kalau ada tanda merah seperti ini. Nah, ini artinya nama yang ada di sini berarti sudah dipakai. Maka kita bisa menambahkan misalkan jurnalistikku. Nah, ini. Maka kita sudah bisa menggunakan alamat blog tersedia. Nah, kita bisa lanjut ke berikutnya. Penjelasan dari nama ini adalah alamat blog yang ada di sini nantinya akan kita akses pada halaman di atas ini URL bar nanti. Jadi nanti yang kita bisa memanggil blog kita dengan nama blogjurnalistiku.blogspot.com pada halaman ini. Oke, lanjut kita klik berikutnya. Setelah itu kita disuruh memasukkan nama tampilan. Ini nanti akan muncul di profil kita. Jadi nama yang kita tulis di sini akan muncul pada profil kita ketika kita munculkan profil kita di blog kita. Jadi kita bisa memberi nama kita sesungguhnya atau nama panggilan kita. Misalkan saya tulis di sini atau Mas Jadi. Misalkan saya klik selesai, maka blog baru kita sudah selesai dan kita sudah bisa mulai membuat blog baru. Di sini ada notifikasi bahwa blog ini tidak bisa kita gunakan sembarangan karena ini ada terkait dengan Undang-Undang Uni Eropa dan juga Undang-Undang ITE tentunya. Kita harus berhati-hati juga dalam membuat sebuah postingan atau membuat tulisan di blog meskipun kita bebas dan blog ini milik kita atau personal. Dan ini semua tulisan yang ada di sini adalah tanggung jawab mutlak dari pemilik blog tersebut. Kalian juga bisa menutup atau menghapus blog tersebut jika kalian merasa memang mau menghapusnya. Oke, setelah itu ini adalah bagian pertama kita. Jadi untuk langkah pertama saya akan menulis di sini langkah membuat blog itu adalah yang pertama membuat akun Google dulu atau Gmail ya. Gini aja. Kemudian yang kedua adalah mendaftar blog pada halaman blogger.com. Oke. Dari setiap langkah ini nanti masih bisa dijabarkan lagi ya. Jadi setiap ketika membuat akun Google bagaimana, syaratnya apa nanti bisa dipelajari lagi seperti yang sudah Pak Heri sampaikan tadi. Oke. Lanjut untuk langkah berikutnya, yang ketiga kita akan bahas nih. Jadi ini untuk ketiga ini adalah sub dari ini di blog ini. Nanti kita akan pada setelah blog kita jadi, kita akan pelajari bagaimana membuat postingan. Ini nanti juga akan kita pelajari terkait dengan kaidah postingan sesuai pedoman penulisan yang benar. Kemudian yang ketiga nanti juga akan kita pelajari bagaimana membuat halaman pada blog atau situs kita. Kemudian akan kita pelajari juga membuat kategori
atau label ya, label postingan. Baru nanti untuk level 3 kita akan setting atau mengatur template atau tema. Ya, betul, template atau tema blog. Lalu untuk selanjutnya kita juga akan pelajari bagaimana kita untuk pengaturan lanjutan. Oke, kita akan pelajari sambil jalan. Sampai di sini nanti kita akan sambung lagi. Kita baru pada langkah 1, 2, ya, baru sampai langkah 2, dan kita akan ikuti satu demi satu langkahnya. Kita langsung menuju ke blog kita. Kita akan lihat dulu tampilan blog awal kita seperti apa. Kita bisa langsung saja kita lihat pada sebelah kiri, sisi kiri, itu ada tulisan lihat blog. Menu lihat blog, silahkan diklik, nanti akan muncul halaman awal seperti ini. Ini adalah tampilan awal secara default atau bawaan yang diberikan oleh blogger.com ketika kita pertama kali membuat sebuah blog. Nah, ini belum ada isinya sama sekali. Artinya di sini ada tulisan tidak ada apapun di sini. Artinya kita belum memposting apapun, membuat tulisan apapun. Lalu kita bisa membuat sebuah postingan melalui menu ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat postingan, tentu dengan kaidah-kaidah yang sesuai, kemudian dengan aturan-aturan sesuai dengan penulisan dan bahasa yang betul. Karena blog kita adalah berbahasa Indonesia, maka kita akan membuat tulisan-tulisan yang berbahasa Indonesia. Sebelum itu, saya akan sampaikan bahwa pada blog ini kita bisa menggunakan atau kita bisa masukkan apapun, kategori apapun, atau topik apapun sesuai dengan yang kita senangi dan kita ketahui. Saya menyarankan untuk anak-anak nanti membuat topik sesuai dengan hobi dan keinginannya. Misalnya, anak-anak menyukai tentang memasak, maka tulis saja tentang memasak. Misalnya, cara memasak kue apa, bolu, dan sebagainya. Kalian bisa mengambil itu dari sumber-sumber lain, akan tetapi kalian tidak boleh copy paste, karena setiap tulisan yang ada di blog ini nanti akan secara otomatis dilacak oleh sistem Google. Jika tulisan kalian itu tertangkap cuman copy paste, maka tulisan kalian itu sama saja seperti sampah yang tidak berguna, dan itu sia-sia bagi kalian. Lebih baik tulisan yang sedikit, akan tetapi itu adalah tulisan murni, tulisan kalian sesuai dengan pengetahuan kalian atau hasil dari belajar kalian. Misalnya kalian membaca dari sebuah media atau habis melihat YouTube, nonton YouTube, kalian tulis di sini boleh kalau seperti itu. Tentu dengan bahasa kalian. Bahasa kalian boleh sesuai dengan bahasa kalian, akan tapi tetap menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Terus bagaimana cara menulis postingan yang baik? Tentu saja ada aturannya. Yang pertama, oke, saya sampaikan dulu caranya ya. Mohon maaf. Ini tadi dari menu ini kita bisa klik saja langsung menu postingan baru, maka kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Kemudian kita pastikan dulu pada gambar pensil sebelah kiri atau paling kiri ini pada mode tampilan menulis. Kenapa? Karena kita akan membuat tulisan dalam bentuk tulisan biasa, bukan kode-kode. Kalau dengan tampilan HTML, maka nanti yang muncul adalah kode-kode. Demikian, kita akan kenali dulu menu-menu yang ada di dalam halaman postingan ini.
Pertama, di sini ada kolom judul atau title. Di sini kalian bisa menulisnya secara panjang atau boleh pendek, akan tetapi sesuai dengan isinya. Misalnya, saya akan menulis sebuah tulisan tentang memasak atau langkah atau cara. Saya akan menulis sebuah artikel atau postingan dengan judul cara memasak nasi goreng agar atau bukan, cara memperbaiki rem sepeda motor dengan cepat dan baik, dengan cepat. Nah, ini saya membuat sebuah tulisan dengan judul cara memperbaiki rem sepeda motor dengan cepat. Artinya jika seperti ini bukan topiknya, bukan masakan pastinya ya. Ini berarti otomotif atau hobi boleh. Maka nanti yang namanya header atau halaman pertama, kepala halaman itu atau judul, maka nanti kalian bisa gunakan ini sebagai tulisan awal di sini. Kemudian kalian bisa kembangkan lagi atau tambahkan lagi sesuai dengan struktur penulisan yang benar. Kalau boleh saya tuliskan, struktur penulisan yang benar itu adalah terdiri dari satu judul. Nah, di sini saya tuliskan saja postingan yang benar. Satu, terdiri dari harus ada judul ya. Yang kedua, ini berarti subjudul. Subjudul itu seperti apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian tiga, ada paragraf. Dan di dalam paragraf, di dalam postingan tersebut harus berisi setidaknya satu. Di subjudul ini adalah, di dalam paragraf ini terdiri dari penjelasan, kemudian deskripsi boleh, pemaparan, kemudian alasan-alasan atau pengetahuan lain yang menjelaskan dari subjudul. Ini adalah pokok dari sebuah postingan, itu minimal harus ada ini. Kemudian ditambah lagi setidaknya harus ada ilustrasi atau gambar ya, gambar ilustrasi. Ini akan memudahkan para pembaca yang mencari artikel dalam mencari artikel yang relevan atau sesuai. Misalnya kalau tulisan kita tadi tentang rem sepeda motor, ya jangan dikasih gambar kue bolu, maka itu tidak sesuai, harus disesuaikan gitu. Oke, contohnya adalah sebagai berikut. Saya tuliskan di sini karena ini adalah cara memperbaiki rem sepeda motor dengan cepat, maka saya akan tulis dulu secara singkat tentang rem sepeda motor atau keterkaitan sepeda motor dan rem, atau setidaknya itu ada semacam deskripsi singkat tentang rem sepeda motor dan akibatnya, misalkan jika sepeda motor tersebut remnya blong misalkan. Bisa juga ditulis seperti ini. Sepeda motor adalah alat transportasi sejuta umat. Jika boleh dibilang demikian. Dikarenakan hampir setiap orang memiliki dan menggunakan sepeda motor tersebut sebagai
sebagai transportasi utama mereka. Lalu apa jadinya jika rem sepeda motor kita bermasalah? Tentu akan mengakibatkan hal-hal yang berbahaya, akan dapat berujung celaka. Nah, pada paragraf awal ini saya gunakan sebuah pengantar tentang bagaimana pentingnya rem sepeda motor. Selain itu saya juga memberi sedikit pengantar bagaimana sepeda motor itu menjadi sebuah alat transportasi yang begitu penting di masyarakat. Oke, tadi di awal kita belum mengenal menu-menu yang ada di sini. Tadi saya sebutkan di sini adalah tempat judul, kemudian di sini ini adalah menu Ando dan ini adalah menu Redo. Ini adalah jenis font. Caranya menggunakan kalian bisa blok, kemudian kalian klik di sini biar muncul dan kalian bisa pilih font mana yang kalian suka. Kemudian di sini ada besar kecil atau size-nya atau font size. Di sini kalian juga bisa gunakan keseluruhan, misalnya begini secara normal. Kalau mau kecil juga sama seperti itu caranya. Kemudian jenis dari tulisan kita. Nah, ini yang penting juga. Ini nanti berkaitan dengan struktur tulisan kita, maka kita perlu kenal yang di sini ini sangat penting. Jika di atas tadi, di sebelah sini ini adalah header, maka di sini adalah subheader atau subjudulnya. Maka saya akan membuat di halaman paling atas ini sebagai subjudul. Dan saya memilih klik subjudul ini. Caranya, kita tidak perlu mengeblok seperti ini. Kita juga bisa menggunakan klik pada baris ini. Cukup diklik depan atau belakang boleh, atau di tengah juga boleh. Kemudian kita klik pada bagian ini dan kita pilih subjudul. Maka sudah muncul bahwa baris ini adalah subjudul dari judul ini. Oke. Kemudian pada paragraf ini, tentu ini adalah paragraf, maka kita harus pastikan bahwa ini adalah paragraf. Kita klik paragraf. Jika belum, kalian bisa blok dulu, kemudian kalian klik pada menu paragraf. Oke, selanjutnya kalian bisa gunakan subjudul selanjutnya mengenai pembahasannya. Misalnya kita membahas tentang rem ya. Berarti kita nanti bisa kembangkan lagi secara lebih mendetail. Bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu kita bisa kembangkan di bawahnya ini. Bisa misalnya begini. Maka berarti ini berupa subjudul lagi. Atau juga bisa subjudul kecil, atau subjudul itu adalah sub dari subjudul. Maka di sini bisa diisi dengan judul kecil. Nah, atau juga saya memilih subjudul saja. Kemudian baru di bawahnya nanti kalian beri keterangan singkat, lalu pembahasannya, langkahnya apa saja, 1, 2, 3, dan sebagainya sampai selesai. Kemudian kita bisa menambahkan ilustrasi itu bebas di tempatnya di mana aja boleh ya. Akan tapi saya sarankan untuk ilustrasi lebih baik diletakkan di atas, karena biasanya ini ke bawah, semakin ke bawah ini akan lebih
mengurangi estetika. Jadi kalau kita menaruhnya di bawah mungkin juga tidak masalah, tapi menurut saya secara estetika atau keindahan lebih bagus jika kita taruh di bagian sini. Tapi itu bebas ya, anak-anak bisa memilihnya dimanapun tempatnya dan sesuai dengan ukuran. Kemudian kita akan kenalkan bagaimana cara membuat atau mengupload gambar. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Kemudian kita kenali kemudian menu sebelahnya ini adalah menu bold atau tebalkan. Ini adalah italic atau tulisan miring. Ini underline atau garis bawah. Kemudian ini dicoret atau strike. Kemudian ini adalah warna teks. Warna teks itu jika kita menginginkan warna ini berbeda ya. Jadi kita klik saja, kita blok misalkan pada tulisan ini. Saya blok, kemudian saya pilih ini dan kita pilih warna, maka akan sesuai dengan pilihan kita. Gitu dan seterusnya. Kemudian di sini ada warna latar belakang, artinya background dari yang kita blok. Jika tadi yang kita blok dan kita kasih warna itu fontnya, maka ini adalah backgroundnya. Jadi tulisannya tetap hitam, nanti warna di belakangnya ini yang kita rubah. Jadi menggunakan menu warna latar belakang teks atau background teks. Nah, selanjutnya di sini ada gambar seperti penjepit kertas ya. Ini adalah menyisipkan link. Ini jika kalian mempunyai link-link yang ingin disematkan, maka kalian bisa menggunakan ini. Tinggal nanti kita mau sematkan di mana. Misalkan tulisan mereka ini saya sematkan sebuah link blog teman, maka saya tinggal blog, kemudian saya klik link dan pada tulisan tempel atau telusur link ini saya masukkan link blog teman tersebut, maka akan sudah terbentuk sebuah link. Jadi ketika diklik nanti akan menuju ke halaman yang dituju. Selanjutnya ada menu sisipkan gambar. Jadi ada beberapa opsi pada menu sisipkan gambar ini. Kalian bisa mengupload dari komputer, dari lokal komputer kalian, kemudian bisa juga dari Google Foto. Ini adalah file-file foto yang sudah tersimpan pada Google Foto kalian, kemudian dari Google dan juga bisa dari URL. Artinya kalau dari URL adalah ketika kita menelusur pada sebuah blog, maka kita ambil linknya dan kita tempelkan di sini. Itu pun bisa seperti itu. Demikian juga dengan yang sisipkan video, kita juga bisa menyisipkan video ini dari file yang terdapat di komputer kita, atau kalian juga bisa mengambilnya dari YouTube kalian atau YouTube yang ada di YouTube tersebut, video-video yang ada di YouTube maksud saya. Kemudian di sini ada emoticon seperti biasa, kalian tentu sudah kenal ya, emoticon seperti ini banyak. Kalian bisa gunakan ini juga nanti. Selanjutnya ini adalah untuk pengaturan letak tulisan kita. Jika di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan ratakan, ini adalah bagaimana kita menerapkan tulisan ini pada halaman nantinya. Tentu maksudnya adalah ketika tampil di blog publik atau bisa dimunculkan di semua orang. Nah, jika saya menggunakan rata kiri, maka saya akan menggunakan yang paling atas ini. Rata tengah artinya juga di tengah tulisannya nanti. Begitu dan seterusnya, kalian bisa mencobanya. Di sini ada tambahkan inden. Jadi nanti kita bisa menjorokkan tulisan ini dengan cara kita taruh pada depan halaman, kemudian kita klik ini. Begitu. Di sini ada titik 3 juga. Silakan diklik. Di sini ada, jika kalian sudah belajar Office Word, maka kalian juga mengenal bullet dan numbering ya. Ini adalah bullet dan numberingnya. Jadi di sini ada yang titik-titik, daftar berbutir ini adalah bullet. Kemudian di sini ada daftar bernomor atau numbering. Kemudian di sini juga ada kutip teks, ini menjadikan kalimat atau sekumpulan kalimat kalian menjadi sebuah
kutipan teks atau biasa disebut juga dengan apa istilahnya, quote ya. Kalau di bahasanya itu ada quote, jadi kumpulan kata-kata. Begitu. Ini ada lagi sisipkan batas postingan, artinya nanti ada baris, ada semacam baris yang membatasi dari halaman ini, pada halaman ini akan ada baris gitu. Kemudian dan seterusnya sampai pada hapus format. Hapus format ini artinya semua format yang ada di sini kita bisa menghapusnya dengan cara setelah kita membuat format bla 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 di sini, kita bisa menghapus semua format tersebut dengan satu klik, yaitu dengan satu blok, kemudian kita klik hapus format. Oke. Kemudian di sini ada, ini adalah tombol bahwa tulisan kita sudah tersimpan secara otomatis. Tentu jika kita terhubung dengan internet atau dalam mode online. Di sini ada menu pratinjau atau preview, artinya kita melihat hasil dari tulisan kita ini pada halaman publik sebelum kita publikasikan secara resmi sesuai dengan rencana kita. Kita bisa coba klik saja di pratinjau ini, maka nanti akan muncul seperti ini. Ada tulisan pratinjau di sini, kemudian di sini ada tulisan kita seperti ini. Jadi nanti yang tampil di halaman publik adalah seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada publikasikan, ini juga menu untuk mempublikasikan jika tulisan kita ini sudah dirasa fix, sudah layak kita publikasikan. Kemudian di sini ada tulisan label atau label, ini adalah kita gunakan untuk memberikan label atau kategori pada tulisan yang kita buat ini. Sebagai contoh, saya membuat label ini sebagai tips otomotif, maka saya tinggal menambahkan saja tips otomotif. Nah, dan nanti akan muncul sebagai kategori atau label di halaman publik. Kemudian di bawah ada dipublikasikan pada, artinya di sini ada dua opsi, yang satu otomatis, yang satu setel tanggal dan waktu. Otomatis artinya ketika klik otomatis, ketika kita publikasikan ya saat itu juga, hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga dipublikasikan sebagai tanggalnya ketika di halaman publik. Kemudian kita juga bisa menyetel tanggal berapa kita publikasikan di masa mendatang misalnya. Jika sekarang tanggal 25 misalnya, kalian ingin memposting tulisan ini pada tanggal 26, maka saya merubahnya. Di bawah di sini ada tanggal 26, saya klik, maka di sini berubah 26 dan jamnya juga sama. Demikian dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini ada permaling ya. Ada permaling juga. Di sini ada permaling otomatis dan khusus, ini adalah link dari tulisan kita. Kita secara otomatis sudah dapat link ini dan kita tidak perlu merubahnya. Lokasi juga sama seperti itu. Di sini ada opsi. Ini ditujukan untuk publik. Jadi nanti opsinya tulisan atau postingan kita ini boleh nggak dikomentari sama pembaca. Jika boleh maka dipilih izinkan. Di kedua, jika kalian menginginkan tidak dikomentari maka kalian bisa memilih opsi yang paling bawah atau jangan izinkan, sembunyikan yang telah ada. Jadi semua postingan yang sudah dikomentari maka akan ditutup atau disembunyikan atau di hidden komentarnya, dan selanjutnya tidak bisa publik berkomentar. Oke, sampai di sini mudah-mudahan sudah ada gambaran bagaimana menulis blog yang baik dan benar. Selanjutnya saya akan coba publikasikan. Ini saya kasih ilustrasi dulu ya. Oh ya, untuk gambar ilustrasi kalian bisa membuatnya dengan aplikasi grafis yang kalian punya.
atau juga kalian bisa mendownloadnya juga melalui aplikasi atau situs web yang gratis dan bebas hak cipta. Saya berikan contoh, misalkan saya biasa menggunakan Pixabay, kemudian saya pilih pixabay.com, pilih saja di sini otomotif misalnya, atau langsung saja juga menuju motor atau sepeda motor misalnya, image foto. Kan bisa memilih kategorinya berupa apa, foto, ilustrasi, video, dan sebagainya. Saya memilih foto misalnya, kemudian saya memilih sepeda motor, atau dalam bahasa Inggris misalnya bicycle, atau apa terserah, silahkan bisa dipilih saja. Ini saya ambil contoh, misalkan saya milih yang ini ya, karena saya bicara tentang memperbaiki rem ya, maka gambar seperti ini bisa saja relevan kan sepeda motor juga contohnya. Oke, saya ambil contohnya gambar ini, maka saya klik saja. Untuk mendownloadnya kalian juga bisa dengan cara klik kanan kemudian save as seperti ini, klik kanan save image as. Sekali lagi saya pilih gambarnya, kemudian saya klik kanan save image as, dan saya pilih memperbaiki rem sepeda motor. Kenapa saya kasih nama seperti ini? Ini untuk memudahkan kita mencari saja. Saya pilih save. Lalu saya kembali ke postingan, saya taruh di depan tadi, kemudian saya pilih upload dari komputer, karena ini saya download maka masuk di lokal komputer saya, dan saya akan menguploadnya terlebih dahulu dengan cara saya menuju ke download, dan saya pilih tanggalnya sekarang. Oke. Dan saya pilih. Nah, di sini kita diberi opsi sebenarnya. Mau diberikan ukuran seperti apa? Kita bisa select pada gambar caranya. Pada gambar select saja sampai warnanya berubah seperti ini. Kemudian kita posisikan di mana? Ini ada opsi di sini, di tengah, di pinggir kiri, kanan, atau rata kanan, rata kiri. Akan tapi saya biasa menggunakan pengaturan yang ada di gambar langsung. Untuk besar kecil ini ada cara memperbesar nomor kecil. Saya gunakan misalkan ukuran besar, dan saya memberikan posisi di tengah, maka saya pilih yang klik yang tengah. Setelah itu saya akan mempublikasikan pada jam sekarang, maka saya akan pilih otomatis, maka waktunya akan sesuai di sini, dan saya klik publikasikan. Nah, satu postingan sudah terpublikasikan, artinya tulisan saya yang cara memperbaiki rem sepeda motor dengan cepat ini sudah dapat diakses di halaman publik. Kita coba reload, klik kanan reload, maka akan muncul di sini. Demikian ya. Jadi satu materi kita membuat postingan sudah selesai, lengkap dengan strukturnya. Oke, kemudian saya akan kembali ke dalam blog ini dan membahas bagaimana membuat halaman atau page pada blog. Kenapa kita bahas halaman, kita bahas postingan? So, apa sebenarnya perbedaan antara postingan dan halaman itu? Oke, kita akan bahas. Halaman itu adalah fitur atau menu statis yang selalu
menjadi subjudul dari blog kita atau situs kita. Misalnya, ketika saya mempunyai sebuah situs dengan jurnalistik, maka seharusnya di halaman-halaman saya atau page-page saya itu dan kategori atau label saya, maka harus berkaitan dengan jurnalistik. Jika ini tadi, saya menulis cara memperbaiki rem sepeda motor dengan cepat, maka ini sebenarnya tidak masuk di blog jurnalistik, tapi lebih ke umum, spesifik. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Ini nanti bisa kalian tuliskan judul blognya di sini karena ini blog jurnalistikku, maka hal-hal yang dibahas adalah jurnalistik saja. Kecuali ini memang sifatnya adalah laporan atau ulasan, itu boleh. Tapi kalau sifatnya pembahasan, maka menurut saya kurang relevan. Nah, kembali lagi, kita akan bahas bedanya page atau halaman dengan postingan. Postingan itu adalah tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang harus selalu kita update. Jadi kita nggak bisa kalau ya boleh, maksud saya boleh. Kita boleh hanya satu artikel saja. Tetapi ini akan jadi kurang bermanfaat karena seharusnya memang harus terupdate apapun hal-hal baru yang kalian ketahui, yang kalian pengen tulis, maka tulis saja di postingan. Sedangkan halaman adalah postingan yang berisi hal-hal informasi-informasi yang bersifat statis. Contohnya informasi kontak kalian, kemudian disclaimer, kemudian bisa juga berupa daftar isi, itu kan sifatnya statis. Jadi tidak ada perubahan nama di situ maupun strukturnya. Jika kalian membuat kontak maka cukup satu kali saja, kemudian bisa kalian tinggalkan. Kalian tinggal fokus saja menulis artikel-artikelnya. Kemudian caranya juga berbeda. Jika kita membuat postingan, maka kita sesuaikan tadi kategorinya apa, kemudian tanggalnya berapa, kan pastinya berbeda-beda. Tetapi kalau kita membuat sebuah halaman, maka kita tinggal satu kali membuat halaman itu dan kita sudah selesai. Saya contohkan, saya akan membuat sebuah halaman baru. Maka saya akan memilih menu halaman sebelah kiri ini. Kemudian saya klik halaman baru. Ada plus halaman baru. Silakan diklik, nanti akan muncul halaman seperti ini. Saya akan tulis kontak atau informasi kontak. Nah, maka di bawahnya bisa kita tuliskan misalnya email, kemudian alamat, dan identitas kalian singkat. Bisa juga kalian tuliskan nomor telepon, nomor handphone kalian, nomor kontak kalian. Tapi demi keamanan, biasanya menggunakan alamat email saja. Itu alamat email, kemudian kita buatkan sebuah form login atau form kontak untuk mengirim email. Nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk cara membuat itu. Saya akan membahas saja bagaimana cara membuat halaman tersebut dengan cara seperti ini. Kemudian kita tulis singkat di sini informasi kontak kita apa saja. Misalkan yang perlu kalian tulis, misalkan alamat email, atau begini, jika ingin menghubungi atau berkomunikasi dengan admin, silahkan email ke alamat berikut. Nah, seperti ini. Kedua, kita tuliskan email kita. Email kita @gmail misalkan. Terima kasih. Selesai. Kemudian di sini ada opsi juga. Pratinjo sama seperti tadi. Opsi di sini sama. Jadi ini bisa dikomentari apa enggak gitu.
Jadi jika kita menginginkan ini tidak dikomentari, kita klik saja jangan izinkan dan sembunyikan jika ada yang komentar. Kita juga bisa memperindah atau mempercantik tulisan ini dengan cara atur atau menyeting yang ada di sini. Fontnya saya rubah menjadi Verdana. Kemudian ini saya rubah warnanya, misalkan menjadi warna biru biar atau merah misalkan, biar menarik, dan saya bold atau saya tebelin. Ini juga terima kasih, saya bold dan lebih saya kasih ukuran lebih besar karena ini menurut saya seperti ini. Silakan di atur sendiri supaya lebih indah. Kemudian saya bisa publikasikan. Klik publikasikan, konfirmasi. Maka hasilnya bisa kita lihat di blog kita, informasi kontak. Nah, seperti yang saya tadi katakan bahwa nama kita itu akan muncul di profil di sini. Jadi, kenapa tadi di awal kita harus menuliskan nama panggilan, itu nanti akan muncul di sini. Nah, di sini nanti juga bisa kita kasih gambar ataupun misalnya gambar bukan gambar kita ya, tidak harus gambar resmi, gambar apa saja, yang penting nanti ada namanya. Di sini juga kita bisa tuliskan atau bisa kita temukan blog-blog yang dikelola oleh si pemilik tersebut dengan email yang didaftarkan tersebut. Jadi nanti jika dalam satu email ini memiliki beberapa blog, maka akan muncul di sini jika itu ditampilkan secara publik. Oke, kita lanjut. Saya tutup dulu. Saya akan cek tulisan tadi yang di blog kita. Coba kita cek. Nah, ini adalah contoh tulisan yang kita tulis tadi. Selanjutnya, bagaimana cara membuat kategori? Tadi sudah saya sebut ketika kita membuat postingan. Kategori itu akan muncul sebagai label di sini. Dan ini adalah akan menjadi subtopik dari judul kita. Artinya, jika kita memiliki judul blog jurnalistik dan memiliki alamat jurnalistik, lebih baik kalian juga memberikan kategori-kategori yang terkait dengan itu. Misalkan berita, menulis, kemudian sastra, laporan kegiatan, itu akan lebih tepat dan relevan. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalian juga bisa menuliskan apa saja yang kalian ketahui. Dan di sini saya juga menuliskan contoh yang tidak relevan. Jadi ini hanya sebuah contoh. Akan tapi sudah saya bahas kembali, sebaiknya membuat tulisan yang relevan dan sesuai dengan topik yang kalian pilih. Selanjutnya, untuk pembahasan tentang kita akan mengatur jika dirasa tampilan blog kita ini kita ingin mengaturnya biar lebih menarik, maka kita bisa mengaturnya melalui menu tema yang ada di menu admin. Caranya kita klik saja tema, kemudian kita pilih. Di sini ada banyak sekali pilihan tema. Dengan cara kalian pilih dulu, kalian tentukan dulu mana yang akan dipakai, kemudian kalian klik dan terapkan. Saya coba mau menerapkan misalnya Tasty Treat yang ini, yang sub dari Emporio ini ya. Saya akan coba terapkan yang ini. Kemudian saya klik terapkan, atau saya pratinjau dulu. Pratinjau artinya kita coba lihat dulu seperti apa tampilannya. Nah, ini tampilan. Jika kalian menggunakan PC, maka di sini di bawah ada opsi tampilan sebagaimana ditampilkan di semua gadget dan device. Misalnya ini untuk tampilan di desktop. Kemudian ini bagaimana tampilan di layar handphone seperti ini. Kalau di tablet seperti ini, kemudian di desktop atau di komputer seperti ini. Ini jika di full screen. Oke, kalau memang sudah dirasa sesuai,
kita bisa menerapkan dengan cara klik terapkan. Kenapa tidak disesuaikan? Kita akan sesuaikan setelah kita terapkan. Oke, ini sudah ada tulisan tema berhasil diterapkan. Kita coba reload. Apakah sudah? Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita sudah mendapati blog kita atau tampilan blog kita sudah lebih bagus ya. Jadi tidak hanya monoton seperti tadi dan tampilannya sudah bisa terlihat semua. Di sini ada profil seperti tadi saya bilang, nama kalian di sini ada arsip, artinya semua postingan kalian akan terarsip di sini. Kalian juga bisa sembunyikan ini nanti dari menu pengaturan di tata letak. Kemudian di sini ada label, ini adalah kategori dari tulisan kalian. Jadi bisa saja kalian nanti membuat beberapa kategori atau topik jika kalian memang membuatnya secara acak banyak gitu. Boleh. Kemudian kita akan membahas bagaimana mengatur halaman ini menjadi kita tambahin yang namanya widget. Widget itu adalah tambahan-tambahan atau aksesoris-aksesoris di luar tampilan utama. Karena sebuah blog itu sebenarnya tampilan utamanya ya hanya ini. Hanya judul maksudnya judul blog jurnalistik ini, kemudian isinya atau isi dari blog tersebut atau artikel-artikelnya. Kemudian di sini ada menu pencarian. Nah, ini bisa kita tambahkan, apalagi yang bisa kita tambahkan di sini. Kita coba tengok pada menu tata letak. Nah, di menu tata letak ini adalah representasi dari halaman publik kita yang ada di sini. Cuman ini berupa tulisan judul dari halaman ini. Sebagai contoh, di sini ada blog jurnalistik, ini adalah header, maka ini tentu letaknya di atas tajuk ini. Nah, di sini letaknya. Jadi kalau kita terjemahkan, ini adalah gambaran dari ini. Dan di sini ada profil ya, berarti di sini juga harusnya ada profil. Kok ini ada tulisan seperti ini, tulisan seperti ini? Ini adalah bawaan dari yang template pertama kita pakai tadi. Maka kita bisa menghilangkan, kita juga bisa menggunakan. Tidak usah dihapus, akan tapi kita tinggal tidak usah ditampilkan, maka tidak akan muncul di halaman publik. Kemudian untuk halaman atas, ini nanti kita gunakan untuk membuat menu-menu di atas atau di bawah judul ini. Sebagai contoh, di sini ada daftar halaman atas. Saya akan coba buat. Di sini ada banyak sekali ya. Nanti bisa kita tambahkan banyak sekali. Saya kasih contoh, ini saya buatkan beranda. Tadi saya juga sudah membuat informasi kontak. Maka saya munculkan semua beranda dan informasi kontak ini. Dan saya klik atau saya centang di kotak tampilkan halaman. Nah, kemudian akan muncul nantinya setelah kita simpan. Nah, ini tanda coretnya seperti ini sudah hilang ya. Ini sudah bisa dilihat di halaman sini berarti. Coba kita bisa cek. Nah, sekarang ada halaman beranda dan ada informasi kontak. Inilah yang nantinya kita bisa membedakan yang namanya header, subheader, kemudian baru masuk di postingan. Dan sebuah halaman yang baik atau blog yang baik itu seharusnya memenuhi kriteria tersebut secara struktur dari blog tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk pengaturan yang lainnya. Kita mau tambahkan yang namanya widget di sini. Kalau ini tadi namanya adalah halaman statis. Halaman statis itu bisa dibilang halaman tetap ya. Jadi kita bisa isi dan sifatnya tetap saja. Biar dia itu menunya itu tetap di sini gitu.
nanti berjejer ke kanan sesuai dengan template yang kita gunakan ya. Jadi tidak selalu nanti bentuknya seperti ini, menyesuaikan dengan tema yang kita gunakan. Kemudian saya mau menambahkan lagi di sebelah kanan ini, misalnya mengenai saya ini sudah ini, mengenai saya itu profil. Saya mau tambahkan lagi postingan yang terpopuler misalkan, maka saya tambahkan tambahkan gadget, lalu saya cari di sebelah kiri. Ini banyak sekali ya pilihannya ya. Jadi ada entry yang diunggulkan, artinya jika kita memiliki postingan yang kita rasa jadi postingan pilihan kita dan kita ingin mereka tuh melihat postingan ini terus, maka kita bisa gunakan entry yang diunggulkan ini. Kemudian penelusuran blog ini artinya search tadi, menu search. Untuk kode HTML, JavaScript ini kita bisa gunakan untuk widget yang sifatnya kode dengan kode-kode HTML. Profil sudah, arsip blog sudah. Saya akan tambahkan misalnya postingan populer. Maka saya klik tanda plus di sini dan akan muncul seperti ini. Pengaturannya bagaimana? Jangan lupa untuk mencentang kotak yang di sebelah sini, kemudian bisa diberikan judul paling banyak dicari atau paling populer lah. Populer. Kemudian saya klik paling banyak dikunjungi selama berapa. Di sini ada opsi apakah semua, apakah dalam 1 tahun, apakah 30 hari, ataukah 7 hari. Saya akan memilih semua saja karena ini baru, biar tampil semua. Dan di sini ada tampilannya. Yang ditampilkan itu berubah saja. Jika kita tidak mencentang semua, maka yang tampil adalah judul entry saja. Kemudian jika saya klik thumbnail gambar, maka judul dan gambar akan muncul. Kemudian jika saya tambahin dengan mencentang cuplikan, maka akan ada judul, thumbnail gambar, dan cuplikan tulisan secara singkat pada paragraf awal. Kemudian ada tampilkan hingga, ini adalah jumlah postingan populer yang ditampilkan pada sebelah kanan atau pada widget tersebut. Misalnya jika saya ingin menampilkan 5, maka tinggal saya klik 5, lalu saya klik simpan. Maka nantinya setelah postingan kita dilihat oleh banyak orang, postingan mana yang paling banyak dibaca akan muncul pada sebelah kanan. Saya coba baca sekali, kemudian saya kembali, dan maka akan muncul di sini. Dan ini nanti akan bertambah sesuai dengan kepopuleran setiap postingan. Tidak tertutup kemungkinan nanti akan berubah sesuai dengan berapa banyak visitor mengunjungi blog kita dan postingan kita tersebut. Oke, selanjutnya, dan saya akan bahas selanjutnya tentang setelan yang ada di blog ini. Oke, langsung saja. Untuk setelan, kalian tinggal menuju ke menu sebelah kiri dan temukan setelan lalu klik. Apa saja yang harus kita isi di sini? Untuk dapat diakses di Google, maka kita harus memberikan judul, kemudian deskripsi. Ini seharusnya kita berikan deskripsi singkat dari blog kita. Jadi jika blog jurnalistik, maka ini bicara tentang apa? Silahkan tulis secara singkat di sini. Kalian bisa tuliskan namanya sesuai dengan yang kalian inginkan, dan deskripsinya tentu harus representatif dengan isinya. Ini akan membuat pembaca kita lebih mudah dalam menemukan yang dia cari. Kalau sudah kalian isi, silahkan klik simpan. Kemudian di bawahnya ada bahasa blog, silahkan pilih dan sesuai dengan pilihan kalian. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Ada juga ID properti Google Analytics. Ini adalah ID jika kita sudah mendaftarkan pada Google Analytics. Google Analytics itu adalah
situs yang digunakan untuk menganalisis seberapa banyak visitor kita, bagaimana kebiasaan mereka, kemudian dari mana saja mereka mengunjungi blog kita, apakah dengan kata kunci apa saja, dan sebagainya. Artinya Google Analytics itu adalah situs yang kita gunakan untuk menganalisis blog kita. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang Google Analytics. Kemudian ada privasi dapat diakses oleh mesin telusur tentu. Jika kita nonaktifkan maka blog kita tidak akan dapat dicari oleh visitor kita di Google. Kemudian mempublikasikan alamat blog, ya betul ini. Dan jika kalian sudah memiliki domain custom, artinya jika membeli sebuah domain yang berbayar dan domain lebih bagus, maka kalian bisa mengisinya di sini dengan pengaturan dan cara-cara yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada admin, tentu undang penulis tertunda. Undang lebih banyak penulis. Nah, di sini yang ingin kita bahas adalah di sini. Jika kalian memiliki satu blog dan ingin diisi oleh beberapa teman, kalian juga bisa gunakan fasilitas undang lebih banyak penulis. Caranya adalah kalian tinggal mengklik undang lebih banyak penulis, kemudian masukkan email teman kalian dan kirim. Lalu teman kalian membuka email tersebut dan menerima permintaan atau menerima undangan tersebut. Maka teman kalian tersebut dapat mengisi blog yang kalian kelola ini secara bersama-sama tanpa mengurangi hak. Akan tetapi punya akses yang berbeda, nanti ada pengaturannya. Jika kalian menginginkan hanya sebagai penulis atau pengarang, maka kalian bisa kasih akses saja sebagai pengarang. Jika kalian menginginkan semuanya sebagai admin, maka juga bisa kalian atur pada menu ini. Kemudian selengkapnya ini saya rasa hanya settingan-settingan sederhana yang bisa kalian lihat dan tentukan. Misalkan performatan zona waktu kalian tentukan. Jika kalian di Indonesia maka gunakan GMT plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ini ada plus 7. Di sini ada Indonesia Barat, Jakarta. Saya gunakan, misalkan saya menggunakan GMT plus 7 waktu Indonesia Barat. Dan di sini format header tanggal, tanggalnya akan berformat seperti ini jika nanti muncul di sini. Nah, di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kalian bisa kita pelajari lebih lanjut nanti. Untuk Google Search Console juga sama, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lebih lanjut. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah banyak sekali ya yang kita bahas. Jadi tugas kita itu apa gitu. Tugas kalian itu apa nantinya. Saya akan berikan sebuah tugas singkat tentang, karena materi kita pada semester ini, pada kelas 9 ini, 2 semester ini adalah kita membahas tentang dunia internet, tentang situs-situs internet, kemudian bicara juga tentang cybercrime atau kriminal pada dunia internet, kemudian juga membahas tentang aturan-aturan atau undang-undang yang tidak boleh dan apa yang diperbolehkan di internet. Jadi saya menugaskan kalian nanti untuk membuat sebuah blog sebagaimana yang tadi sudah saya contohkan. Kemudian kalian kirimkan blog atau link blog tersebut ke halaman yang sudah kami sediakan di halaman sekolah atau website sekolah kita, terutama di halaman website pembelajaran kita yang beralamat di eklas.smpn3mojogedang.sch.id. Kemudian kalian isikan berupa link saja, nanti kita akan saya terutama akan langsung mengkoreksi kiriman kalian secara berkala sesuai dengan kapan kalian mengirimkan.
Demikian, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk partisipasinya, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah, terutama di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, dan selalu berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.